Terima kasih Kak Buni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Bapak Asep dan semua pejabat BPD Batam yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Teman-teman anak-anak muda yang hadir di masjid B.J. Habibie ini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa duduk di dalam taman surga, insyaallah. Ini menjadi taman surga karena setiap majelis zikir, majelis ilmu itu rawdah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sehingga kalau kita sering nongkrong di taman surga di dunia, insyaallah Allah mencatat kita termasuk orang yang layak akan nongkrong di taman surga akhirat. Amin. Dan di atas kita ini bukan hanya ada akhwat ya, tapi juga ada malaikat. Jadi ada di atas teman-teman itu ada bidadari dan malaikat. Ya, lantai satu ini ada bidadari, di atas lantai satunya ada malaikat. Berapa jumlah malaikat? Sekurang-kurangnya ada 70.000 malaikat di atas kita yang senantiasa berselawat ataupun mendoakan orang yang duduk dalam majelis ini. Walaupun orang itu ngantuk, apalagi kalau terjaga. Jadi ngantuk aja dapat doa, kalau terjaga dapat doa dan ilmu. Kita bicara tentang hijrah. Walaupun hari ini kita ada di akhir bulan Hijrah, tetapi insya Allah 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram ataupun tahun baru Islam. Dan selayaknya di setiap peringatan tahun baru Islam itu kita bicara tentang tema hijrah. Kenapa? Kenapa di awal tahun baru Islam kita bicara tema hijrah? Karena tahun baru Islam itu dimulai dari peristiwa hijrah. Jadi tahun baru Islam itu tidak dimulai dari peristiwa-peristiwa lain yang juga sangat besar terjadi sepanjang sejarah dakwah Nabi. Dan kalau kita baca sejarah tuh peristiwa-peristiwa besar yang dialami Nabi banyak. Ada peristiwa yang cukup besar adalah peristiwa nuzulul Quran. Itu kan besar sekali ya. Peristiwa ketika Nabi pertama sekali mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Disebut dengan bi'tsah, pengutusan. Kenapa nggak tahun Islam itu dinamakan dengan tahun bi'tsah 1, tahun bi'tsah 2 dan seterusnya? Sehingga hijrah itu terjadi pada tahun bi'tsah 13. Kenapa namanya hijriah atau diambil dari kata hijrah? Atau peristiwa lain juga yang cukup besar dalam sejarah Islam adalah peristiwa lahirnya Nabi sendiri pada tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Kenapa nggak disebut bahwa tahun Islam itu adalah tahun Maulud atau Milad? Tahun mauludnya Nabi SAW sebagaimana orang Nasrani, walaupun tidak tepat, walaupun mereka tidak tepat, tetapi menggunakan pada tanggal lahirnya Isa Al-Masih menurut mereka. Kenapa kita tidak mengambilnya dari tahun lahirnya Nabi? Sehingga hijrah itu terjadi pada tahun berapa? Tahun 53 Maulud. Kan Nabi jadi Nabi itu usia 40 ya. Hijrahnya 13 tahun kemudian kan. Berarti tahun 53 Maulud. Kenapa nggak tahun Maulud aja yang dijadikan nama tahun Islam? Ada lagi peristiwa lain yang cukup besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa besar dan sangat agung, di mana Nabi melintasi bumi sampai ke langit. Dari satu negeri ke negeri yang lain hanya sekejap
Lalu dari negeri itu naik ke Sidratul Muntaha juga dalam hitungan yang sangat cepat. 1 malam tuntas perjalanan bumi dan langit. Dan dalam perjalanan itu Nabi mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman yang maha dahsyat, baik horizontal ataupun vertikal. Di horizontalnya pertama dari Mekah ke Madinah. Lalu berhenti di Madinah, Nabi malaikat Jibril bilang, di sini engkau nanti akan hijrah. Di sini nanti engkau akan mendirikan Masjid Nabawi. Di situ ada ide hijrah ketika Isra Mi'raj. Lalu dari Masjid Nabawi atau Madinah pindah lagi terbang ke Tursaina, Bukit San Catherine, Gunung Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama. Lalu di sana itu Nabi ketika terbang mencium aroma yang sangat wangi dari negeri Mesir. Lalu Nabi bertanya, aroma apa ini wahai Jibril? Jibril mengatakan ini aroma dari kuburannya Masyiqah, perempuan yang dibunuh oleh Fir'aun dalam keadaan beriman. Lalu setelah dari Mesir Nabi terbang lagi ke Palestina. Di Palestina Nabi menambatkan buruknya, kemudian melaksanakan sholat dimakmumin oleh banyak anbiya dan rasul. Ribuan para nabi dan rasul menjadi makmumnya Nabi waktu itu. Lalu dari Palestina Nabi naik lagi terbang ke langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan malaikat, para nabi. Langit kedua, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ke Arsy Allah, bertemu dengan Allah. Bolak-balik langit ketiga ketemu Nabi Musa, balik lagi ke Arsy Allah. Peristiwa yang terjadi itu sungguh agung. Kenapa nggak dinamakan dengan nama tahun Hijriah, disebut dengan tahun Mi'raj? Sehingga hijrahnya Nabi terjadi pada tahun kedua Mi'raj misalnya. Nabi wafat pada tahun misalnya ke-11 Mi'raj. Artinya ada tahun Mi'raj. Kenapa tidak dinamakan dengan nama tahun Mi'raj? Atau ada lagi peristiwa lain yang cukup besar adalah ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar. Kenapa tidak dinamakan tahun Islam itu dengan nama Badar 1, Badar 2, dan seterusnya, tahun Badar? Karena perang Badar itu perang yang sangat istimewa, di mana Allah mengutus malaikat 1000 malaikat untuk membantu Nabi. Kenapa tidak dinamakan saja dengan nama tahun Badar? Kemudian ada lagi peristiwa lain yang terjadi ketika Nabi di Madinah itu, misalnya peristiwa perang Uhud. Ada lagi yang juga agung sekali, peristiwa Fathu Makkah. Kenapa tidak dinamakan dengan tahun Futuh atau Futuhat? Futuhat 1, Futuhat 2, berarti sekarang Futuhat 1400 sekian. Kenapa? Atau yang juga sangat menyedihkan kita adalah tahun wafatnya Nabi. Kenapa tidak dinamakan dengan tahun wafatnya Nabi? Pertanyaan besarnya adalah kenapa tahun dalam Islam diambil namanya dari peristiwa hijrah? Sedangkan peristiwa-peristiwa besar sepanjang hidup Nabi itu banyak. Kenapa yang dipilih hijrah? Jarang kan membahas ini. Kenapa namanya hijriah? Kan kita harusnya nanya, kenapa? Kok bukan yang kali pertama Maulud, kedua Bi'tsah, ketiga Mi'raj, keempat Badar, kelima Futuhat, keenam wafat? Kenapa tidak nama-nama peristiwa-peristiwa agung tadi? Kenapa malah hijrah? Itulah sebuah bukti betapa hijrah itu sesuatu yang istimewa di mata Allah. Itu bukti betapa hijrah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam, sehingga dinamakan dengan nama tahun Islam agar kita tidak lupa dengan peristiwa ini. Supaya kita selalu mengulas kembali historical dari peristiwa hijrah yang sangat agung, penuh dengan makna. Sehingga ketika kita misalnya mengambil filosofi dari peristiwa hijrah ini ke dalam kehidupan pribadi kita atau kehidupan bangsa kita, maka hijrah ini harus menjadi sebuah semangat untuk mendapatkan banyak kebaikan.
baik secara pribadi, secara keluarga, secara korporasi, secara lembaga, secara negara, sebagai bangsa, masyarakat. Kalau kita pengen dapetin kebaikan yang besar, kalau kita pengen sustain, kalau kita pengen long lasting, kalau kita pengen sampai ke visi goals dari kebaikan-kebaikan hidup, maka kuncinya adalah hijrah. Sehingga dalam sejarah Islam, hijrah itu dikenal dengan sebuah peristiwa transisional. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu ada namanya inisiatif transisional. Inisiatif transisional. Ada inisiatif perubahan. Kalau dalam dakwah disebut dengan tajdid, pembaharuan. Nah, hijrah dalam sejarah Islam adalah sebuah inisiatif dari Allah, diilhamkan kepada Nabi untuk melakukan transisi dalam perjalanan dakwah. Sehingga ketika sudah hijrah, kita menemukan banyak banget peristiwa-peristiwa kemenangan Islam. Awalnya apa? Dibangunnya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Itu awal dari kemenangan. Dibangunnya masjid setelah 13 tahun mereka sholat di antara berhala. 13 tahun sholat di antara berhala, karena berhala tidak dihancurkan kalau dalam dakwah Nabi. Yang dihancurkan itu dalam dakwah Nabi Ibrahim. Beda metode nih. Kalau metode Nabi Muhammad, berhala tidak dihancurkan di awal. Kenapa? Biarkan penghancuran berhala itu menjadi selebrasi kemenangan dakwah. Bukan proses dalam kemenangan dakwah, tapi selebrasinya. Sehingga yang menghancurkan berhala bukan Nabi, tapi orang yang dulunya menyembah berhala. Itu jeniusnya metodologi dakwah Nabi. Makanya 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, berhala biarin, dan mereka sholat di antara berhala-berhala itu. Bahkan di dalam Ka'bah pun masih ada berhala, bukan hanya di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah masih ada berhala. Dan kaum muslimin tidak bisa sholat dengan nyaman, mereka harus sembunyi-sembunyi malam hari, karena waktu itu belum ada 5 waktu. Sholatnya malam hari ketika yang lain pada tidur, sholat diam-diam. Kalau ketahuan dilempari batu, diusir, ditendang. Nabi pernah lagi sholat dikawal sama Abu Bakar, dipukulin rame-rame sampai pelipis Nabi berdarah, Abu Bakar babak belur. Itu terjadi selama di Mekah. Tapi begitu hijrah, kaum muslimin untuk pertama kalinya bisa sholat nyaman di masjid sendiri, langsung 2 masjid dalam 1 bulan. Pertama Masjid Quba yang dikenal dengan nama Masjid At-Taqwa. Jadi semua Masjid At-Taqwa yang ada di Indonesia asal usulnya adalah Masjid Quba. Masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun atas fondasi takwa. Lalu dari Masjid Quba setelah beberapa hari kemudian masuk ke dalam kota Madinah, langsung mendirikan masjid kedua, dan ini menjadi pusat dari peradaban baru Islam, yaitu Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Itu kemenangan, baru aja hijrah. Kemenangan lain apa lagi? Ketika sampai di Madinah, ketika udah hijrah, program mu'akhad bainal muhajirina wal ansar. Program mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Ini kemenangan sosial. Kalau tadi adalah semacam simbol, kemudian juga spiritual, atau juga kelembagaan, karena masjid itu di zaman Nabi adalah sebuah pusat kelembagaan. Jadi fase muassasi dalam dakwah itu disebut dengan fase muassasi, fase adanya sebuah lembaga resmi. Karena sebelumnya belum membentuk lembaga, masih komunitas, masih entitas. Belum ada lembaga, belum disebut sebagai negara. Belum ada negara Islam Madinah, belum ada. Yang ada adalah entitas kaum muslimin yang tertindas. Dengan adanya Masjid Nabawi dan itu menjadi pusat pemerintahan, maka masuk pada kemenangan fase muassasi, adanya lembaga dakwah, adanya lembaga Islam, adanya sebuah cikal bakal negara besar, bahkan peradaban yang pusatnya di Madinah. Kemenangan besar itu jangan disepelekan. Kita hanya mungkin tidak istiqra', tidak membaca dengan teliti, tidak menelaah, hanya mendengar hijrah dari jomblo jadi nikah, dari nggak punya kerja, dari punya kerja, dari itu sederhana. Tapi
Tapi coba sekali-kali kita bahas sejarah itu yang dalam, yang jarang juga saya sampaikan di One Minute Booster. Ini yang tahu materi kayak gini biasanya santri-santri pemuda hijrah yang di internal, karena ada tarbiyah di kita. Yang di luar saya semangat jomblo, semangat dari nikah. Saya jarang bahas yang berat-berat. Tapi berhubung saya melihat ini orang-orang ilmiah, walaupun udah capek karena di waktunya istirahat siang, saya tambahin dengan materi yang berat sekalian kabelnya. Artinya apa? Ketika awal hijrah itu langsung Allah kasih kemenangan-kemenangan, mulai dari membangun masjid, membangun pusat pemerintahan, kemudian apa? Kemenangan sosial, mu'akhad bainal muhajirin wal ansar, itu besar kemenangannya. Karena apa? Karena sebelum hijrah, orang Arab Hijaz itu suka perang. Gak usah muhajirin dengan ansar, sesama ansar aja berantem. Siapa sesama ansar berantem? Aus dan Khazraj, dua suku besar yang sebetulnya peperangan bukan hanya terjadi di antara Aus dan Khazraj, tapi banyak lagi suku-suku kecil lainnya yang juga ikut-ikutan. Jadi ramai terus di sosial media mereka. Ada ini, ada itu, ada apa? Ibaratnya kamu tim ini, tim Aus, tim Khazraj, kamu tim mana? Gitu kan ya? Itu ramai tuh, bulia, bukan bulia itu juga biasa buat mereka. Tapi menumpahkan darah itu luar biasa. Itu terjadi berapa lama? Ratusan tahun, teman-teman, ratusan tahun. Kalau di Indonesia, kita kadang-kadang menyaksikan di realitas anak muda itu ada. Dulu ketika saya awal dakwah di Bandung itu ada yang namanya geng motor. Bandung itu geng motor, satu geng motor kan 250-an, 250 ribuan anggotanya. 50 ribuan, berarti sekitar 4 geng motor 200-an ribu anggotanya. Kemudian ada lagi supporter bola. Dan kita tahu banyak banget kan berita tentang supporter bola yang miris ya. Ada Aremania, Bonek, Boboto Viking, Jackmania. Ini 4 supporter bola yang cukup sering tampil di media. Dengan jumlah supporternya yang cukup besar. Viking Boboto aja udah lebih dari 3 juta. Supporter bola 3 juta. Kebayang nggak? Dan itu terjadinya nggak daily. Kalau Aus Khazraj itu tuh terjadinya daily. Setiap hari ada tawuran, setiap hari ada bacok-bacokan. Lebih ngeri dari apa yang kita saksikan hari ini. Sehingga ketika Nabi bisa mempersaudarakan mereka, lalu mereka dipersaudarakan lagi dengan muhajirin, di mana persaudaraan itu bukan cuma lip service, bukan cuma slogan dan simbol, bukan cuma narasi, tapi aksi nyata. Itu kemenangan sosial besar. Nanti saya bawa relate-nya dengan program dakwah kita itu apa dan kenapa kita melakukan program dengan cara seperti itu. Itu kemenangan sosial. Lalu kemenangan yang lain apa? Nabi ketika selesai mempersaudarakan muhajirin dan ansar, kita tahu ya, di antara adegan paling menyentuh dari gambaran persaudaraan muhajirin dan ansar itu adalah adegan ketika ada satu orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, belum makan, gak punya tempat tinggal. Di Masjid Nabawi belum bisa dipakai tidur, karena Masjid Nabawi belum jadi nih, baru fondasi-fondasinya aja. Dia udah hijrah, dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tinggal di mana? Saya belum makan. Rasulullah sendiri belum punya rumah, baru seadanya. Maka kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mau menjamu saudaranya muhajirin di rumahnya? Mulai dari makan malam, menginap. Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar mengangkat tangannya. Lalu para sahabat bingung, kenapa? Karena dia adalah orang yang paling miskin di antara mereka. Orang yang paling miskin di antara penduduk Ansar duluan angkat tangan sebelum yang kaya angkat tangan. Yang lain bukan nunggu keduluan sama dia, yang lain juga pengen angkat tangan tapi bukan keduluan sama dia. Ketika Nabi tanya siapa, dia langsung mengatakan ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Yang lain tidak bisa mendapatkan kesempatan itu karena mereka semangat banget. Lalu Nabi mempersaudarakan mereka, mulai sekarang kamu adalah saudaranya fulan. Dulu teman-teman kalau teman-teman tahu di sejarah fikih, salah satunya adalah sejarah fikih waris, faraid, ilmu waris. Dulu dalam waris itu ada fikih. Orang Ansar yang meninggal dunia harus memberikan warisan sebagiannya kepada muhajirin. Itu dulu ada.
Kalau baca sejarah waris itu sempat ada fikih kayak gitu. Jadi waktu itu karena kaum muslimin muhajirin masih miskin, masih susah, maka ada syariat fikih di mana kalau ada orang Islam meninggal, maka ahli warisnya bukan cuma anaknya, tapi salah satu ahli warisnya saudara Islam yang sudah diangkatnya dari kaum muhajirin, dia jadi ahli waris. Coba, luar biasa. Kemudian fikih ini dinasakh, dihapus setelah muhajirin settle, udah aman, mereka udah mandiri, baru dihapus fikih. Tapi sempat ada tuh. Jarang mendengar kan ada fikih bahwa waris itu ternyata muhajirin saudara angkat dapat waris. Sekarang kan saudara angkat tidak dapat waris. Bahkan saudara angkat sekarang kalau diberikan wasiat pun ada batas maksimal, nggak boleh banyak-banyak. Saudara angkat itu bukan keluarga, dia boleh menikah dengan saudari angkatnya. Kalau dulu sempat ada yang namanya saudara angkat dari muhajirin dapat warisan bahkan dari saudara angkat ansarnya. Nah, laki-laki tadi dipersaudarakan sama Nabi, kamu sekarang saudaranya Fulan. Setelah mereka bersaudara, gandengan tangan pulang ke rumah. Sampai di rumahnya kecil, nggak bisa masuk. Akhirnya dia bilang ke temannya, tunggu dulu di sini ya, aku mau ngobrol sama istri aku. Dia masuk nanya, "Mah, ada makanan nggak di rumah? Soalnya tadi di masjid ada saudara kita muhajirin baru datang belum makan, kasihan. Kalau ada makanan boleh nggak ngasih ke dia?" Istrinya bilang, "Pak, di rumah itu cuma ada sepotong roti kecil, itu jatah makan malam kita. Siang aja kita belum makan. Dan kita belum makan ini karena anak-anak belum ayahnya mau makan bareng dengan ayahnya," katanya. Bingung kan sama istri ini? Anak-anaknya belum makan, mereka belum makan dari siang. Adanya cuma sepotong roti kecil, terbatas, cuma bisa dimakan satu orang atau dua orang. Mau dikasih ke muhajirin atau dimakan sendiri? Kalau kita gimana? Udah pasti jawabannya. Dan itu gak salah. Kita mendahulukan yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu keluarga, gak salah. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, ihsan. Sehingga dia nanya, "Mah, gimana kalau kita kasih ke dia aja? Terus anak-anak gimana? Kamu ajak mereka tidur, kamu hibur sampai mereka tidur. Kalau anak kita baru gak makan tadi siang, dia itu udah gak makan beberapa hari, kasihan. Dia lebih utama daripada kita, perjalanannya jauh." Istrinya solehah, baik Pak, langsung gak ada protes, gak ada minta cerai, gak ada update status. Status bagi orang lain, bagi saya teman daripada keluarga, status gak ada. Kenapa? Itu semangat muakhirnya mereka luar biasa, mengharumkan banget. Akhirnya karena istrinya udah menidurkan anak-anaknya, udah pada tidur, maka disiapkanlah roti tadi, baru yang muhajirin dimulaikan masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, dihidangkan makanan itu, lalu dipadamkanlah lentera yang ada di rumah mereka. Lalu mereka menemani saudara muhajirinnya makan dengan kecap-kecap, padahal dia yang makan. Yang makan cuma orang muhajirin. Dikirain enak banget ya, alhamdulillah. Padahal nggak makan, cuma kecap-kecap doang untuk membuat saudara muhajirinnya nyaman, tidak merasa gak enak hati untuk makan. Beres selesai makan, dinyalain lagi lentera, maka muhajirinnya tidur dalam keadaan sudah kenyang, walaupun nggak kenyang-kenyang banget juga sih, tapi lumayan nggak lapar banget. Akhirnya cerita ini terdengar kepada Rasulullah. Siapa yang ngasih tahu Nabi cerita ini? Malaikat Jibril. Bukan dia, alhamdulillah udah bisa kasih makan satu orang. Posting ya, Reels, TikTok, Story. Enggak. Mereka tuh orang yang sangat menjaga rahasia dengan Allah, nggak mau ada yang tahu. Pengorbanan yang segitu besarnya, kalau ketahuan orang mereka nangis sedih. Kok ketahuan sih? Kalau kita ya udah bukan saya kasih tahu sendiri. Itu tuh nangis nggak mau ketahuan orang. Siapa yang kasih tahu Nabi berita ini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang kasih tahu ya Rasulullah begini ceritanya. Akhirnya Rasulullah mendoakan mereka dengan doa yang luar biasa. Itu salah satu adegan yang paling mengharukan yang saya pernah baca tentang kondisi mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Nggak pernah. Kita kan belum. Kalau kita bilang kita pernah bersaudara karena Allah ini itu bla bla bla, belum ke situ levelnya, jauh. Itu levelnya udah kita, karena levelnya itu ada 3. Memberi itu levelnya ada 3. Level paling bawah itu apa? Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka nanya apa yang kami beri? Qulil 'af, berikan yang lebih. Itu level yang paling awal. Saya nggak bilang rendah yang awal.
karena itu juga udah baik sih, karena udah ngasih kan. Level yang paling awal memberikan yang lebih. Oh ini ada lebihnya kasih. Kadang-kadang pun kita udah lebih aku kasih. Baju lebih masih disimpan di lemari, enggak nanti dipakai kok kapan-kapan. Sampai kemudian berjamur, sampai nggak layak dipakai, akhirnya bingung mau kemana ke sampah. Yang lebih pun kita belum bisa berikan. Makanan lebih itu mau disimpan besok masih bisa dimakan. Uang receh lebih nggak tahu taruh mana, kadang-kadang diletakkan di bawah, tapi ngasih ke parkir iri. Padahal itu kalau dikumpulin ngasih ke parkir satu genggam uang receh 500-an lumayan dapat 5.000, 4.000. Enggak juga, kan mikir. Nggak mau ngasih yang lebih bahkan. Jadi di level awalnya kita belum. Kemudian level kedua apa? Level kedua, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum sampai kepada kebaikan sebelum kalian memberikan yang kalian sukai. Level pertama yang lebih, level kedua yang disukai. Kalau tadi baju yang udah gak kepake kasih, belum juga. Sekarang level kedua, baju yang paling kita suka nih kasih. Level ketiga baru yang tentang ansor. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Istilahnya memberikan yang dibutuhkan. Satu, memberikan yang lebih. Dua, memberikan yang disukai. Tiga, memberikan yang paling dibutuhkan. Itulah levelnya persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Level persaudaraan kita di yang awalnya dulu. Gimana yang kedua, gimana yang ketiga. Jadi hijrah emang sebuah konsep sosial, konsep negara, konsep bangsa, konsep apa? Banyak kebaikan dan kemenangan itu ada di dalam sejarah hijrah. Itu gak sepele. Itu kenapa dinamakan dengan nama tahun Islam. Gak sembarangan dinamakan itu di antara banyak peristiwa-peristiwa besar yang tadi saya sebutkan. Kemudian apa lagi? Ekonomi. Dengan apa? Nabi membuat pasar dekat masjid. Sehingga pasar itu kelak menjadi pusat roda ekonomi. Perputaran ekonomi itu pasar itu pesat sekali. Dan salah satu di antara orang yang paling sukses di situ, yang walaupun dia memulainya dari nol adalah Abdurrahman bin Auf. Yang ketika dia hijrah, dia dipersaudarakan dengan seorang pedagang Madinah juga, karena Nabi tahu dia pedagang dan sama pedagang. Biasanya nyambung sefrekuensi. Ketika dipersaudarakan dengan pedagang Madinah Ansar ini nanya, ya Abdurrahman, setengah dari kasar aku untuk kamu, setengah dari harta aku untuk kamu, terserah kamu ambil yang mana aja. Bukan diterbit yang bagian ini ya, yang diterbit. Bukan. Yang manapun yang kamu sukai, pasar yang paling depan, yang paling strategis, silahkan ambil setengahnya buat aku. Kata Abdurrahman, aku tidak membutuhkan apa-apa dari kamu saudaraku. Tunjukkan aja di mana pasar. Abdurrahman juga bukan hanya ngomong ya, oh setengah, oh ya udah, boleh kali ini benar, ikhlas ya? Enggak. Abdurrahman pedagang sejati. Karena asetnya Abdurrahman itu bukan materi, bukan modal. Asetnya Abdurrahman itu ini, skill dan knowledge. Saya pernah baca sebuah buku motivasi. Orang banyak sekali yang berinvestasi untuk aset-aset yang berbentuk materi ya. Beli rumah, beli tanah, beli ini, itu segala macam aset karena dia pikir itu menguntungkan. Tapi malas banget investasi untuk aset, knowledge dan skill. Kayaknya kalau ngeluarin duit sedikit buat belajar, buat beli buku, buat ikut training, belajar seminar segala macam, itu rasanya sayang. Tapi kalau beli yang sifatnya aset tadi, rasanya tuh dia nggak rugi banget, dia pasti untung. Padahal katanya, kalau Anda letakkan Bill Gates di tengah Afrika tanpa ada modal apa-apa, maka dalam 3 tahun Bill Gates akan menjadi orang paling kaya di Afrika. Kenapa? Karena aset dia itu bukan ini, aset dia di sini. Jadi ditaruh di mana aja dia bisa survive. Itulah Abdurrahman bin Auf. Jadi nggak ada cerita Abdurrahman kelaparan, bingung ngapain, aduh nganggur lagi. Nggak ada cerita gitu. Yang ada dia menciptakan lapangan kerja. Itu loh mindset Abdurrahman. Udah ada dalam pikirannya. Sehingga kata Abdurrahman, aku nggak butuh apa-apa, tunjukin aja di mana pasar. Ditunjukin. Setelah beberapa bulan kemudian dia udah jadi pedagang sukses di situ dan menjadi apa? Pusat perputaran ekonomi di pasar itu. Abdurrahman bin Auf. Kemenangan ekonomi lewat entrepreneurship. Masih banyak lagi adegan-adegan kemenangan dalam peristiwa hijrah yang nggak mungkin kita bahas satu persatu. Tapi intinya adalah itulah kenapa hijrah ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Ketika itu berlaku dalam konsep kolektif, dalam jumlah yang besar, dalam skala yang besar, maka itu akan jauh lebih mudah lagi berlaku dalam konsep personal.
Jadi dalam sebuah negara aja bisa menang dengan hijrah, apalagi dalam sesuatu pengalaman pribadi. Artinya kunci dari perubahan hidup kita, kunci dari kesuksesan kita, kunci kalau kita mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang, satu kata aja, hijrah. Setelah hijrah itu akan muncul banyak sekali kebaikan. Masalahnya berani nggak untuk berhijrah? Mau nggak melakukan hijrah? Walaupun awal hijrah itu pasti banyak resiko. Seperti yang dialami oleh Nabi dan sahabat. Peristiwa-peristiwa hijrah Nabi itu pasti banyak sekali resikonya. Di antaranya Nabi sendiri resiko mau dibunuh. Tapi pada Allah selamatkan. Masuk ke dalam gua, hampir ketangkap. Allah selamatkan lagi. Udah keluar dari gua, hampir ketangkap juga sama para pembaca jejak, selamat lagi. Begitu juga dengan yang paling aman hijrah itu cuma satu kelompok yang dipimpin sama Umar bin Khattab. Itu tuh aman banget. Hijrahnya posting dulu, live. Ya Makkah, kata Umar. Ya masyarakat Quraisy, ini live loh ya, ditonton semua penduduk Mekah. Cuman platformnya bukan sosial media zaman kita, tapi tetap aja pakai sosial media. Apa platformnya? Pasar. Kan tempat berkeliarannya informasi zaman dulu itu pasar, itu sosial media mereka. Ya Makkah, ya masyarakat Quraisy, i'lamu anni muhajir. Wahai penduduk Mekah, wahai pemuka Quraisy, ketahuilah saya mau berhijrah. Mau hijrah? Ngumumin dulu. Announcement. Diumumin, saya mau berhijrah. Saya akan lewat jalan ini saya share nih. Kalau perlu share location-nya live. Udah sampai di mana saya? Terus kata Umar apa? Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, tunggu saya di sana. Oh, enak ya hijrah bareng Umar ya? Aman, nggak ada yang berani dekat-dekat. Udah mau sama saya tuh mah beda level. Semuanya pada diam, udah Umar pergi aja. Artinya cuma Umar doang yang hijrahnya tuh kayak santuy banget gitu. Yang lain berat. Ada namanya Suhaib Ar-Rumi, sahabat yang usia 19 tahun udah jadi pedagang sukses. 19 tahun loh Suhaib Ar-Rumi, karena dia awal datang ke Mekah itu umurnya 14 tahun. Umur 19 tahun, 5 tahun kemudian udah sukses jadi pedagang paling kaya di Mekah. Omsetnya udah miliaran, 19 tahun. Kita masih bingung milih kampus yang mana ya. Ini udah sukses sebagai pedagang 19 tahun. Sehingga ketika waktu dia mau hijrah, Abu Sufyan bilang, Suhaib, dulu kamu datang dari Eropa, kan dia dari Roma, makanya disebut Suhaib Ar-Rumi, orang Roma. Suhaib, kamu dulu datang dari Eropa, miskin gak punya apa-apa. Lalu kami kasih modal, kamu jadi pedagang sukses, sekarang kamu udah berhasil di Mekah. Sekarang kami kasih pilihan, kalau kamu mau ikut Muhammad, tinggalkan semua yang kamu dapatkan di Mekah ini, menjadi milik kamu. Tapi kalau kamu nggak ikut Muhammad, kamu boleh berdagang dan tetap kaya raya. Apa kata Suhaib? Aku memilih Allah dan Rasulnya. Dia tinggalin semuanya. Kekayaan yang begitu banyak dia tinggalin. Usaha yang dia rintis dari nol selama 5 tahun dia tinggalin. Dan itu angkanya itu bukan 100-200 ribu rupiah. Itu angkanya itu aset-aset yang nilainya puluhan miliar. Dia tinggalkan semuanya karena keputusan hijrah. Begitu juga dengan yang lain. Ada Bilal, ada banyak. Kalau yang kasus hijrahnya bukan Mekah ke Madinah tapi hijrah juga, ada Salman Al-Farisi juga hijrah. Hijrahnya panjang lagi, berliku-liku, sampai harus jadi budak dulu, kerja dulu di seorang tuan dari agama Yahudi, orang Bani Israel, diam-diam ketemu Nabi ketika Nabi sudah masuk kota Madinah. Hijrah semuanya. Jadi awal dari kebaikan personal ataupun kolektif adalah kata kuncinya hijrah. Itu kenapa hijrah penting. Sehingga kalau misalnya kita nggak berani hijrah, maka semua kebaikan dan kemenangan-kemenangan yang tadi kita baca dari sejarah, kita nggak akan pernah dapat itu. Saya pribadi ngerasa bahwa hidup saya banyak berubah setelah hijrah. Saya aslinya dari Aceh. Setelah lulus SMA, saya hijrah ke Mesir. Beres Mesir, saya nggak pulang ke Aceh dulu, hijrah lagi ke Jawa Timur. Jawa Timur hijrah ke Bandung sampai sekarang. Ini kalau saya hijrah lagi mungkin lebih bagus ya sebenarnya. Ini udah keenakan nih di Bandung, jadi nggak pindah-pindah lagi. Ya udahlah saya pindah-pindah tapi nggak pindah rumah, cuma pindah kaki doang, keliling-keliling. Tapi saya ngerasain kalau saya masih di kampung, mungkin hidup saya nggak akan satu nggak ketemu istri, karena ketemu istrinya di Mesir kan. Kedua, mungkin saya nggak akan pernah bikin sebuah movement anak muda hijrah dengan tren se-Indonesia. Mungkin saya dan seterusnya. Saya nggak mengatakan yang nggak merantau nggak baik ya, tapi ini lebih ke motivasi aja.
harus hijrah, karena kan hijrah nanti kita bahas apa hijrah, bagaimana hijrah. Salah satunya adalah kita pindah, kita transisi, shifting. Kenapa di pemuda hijrah itu ada istilah shift pemuda hijrah, shift SHIFT. Shift itu artinya transisi, pindah, hijrah. Semuanya ada kodenya. Kita nggak asal-asalan dalam dakwah. Kita punya kurikulum, punya metodologi, punya periodisasi, punya mindset, frame. Artinya hijrah kalau kita nggak melakukannya, nggak berani mengambil langkah untuk berhijrah, baik hijrah secara fisik maupun secara makna, kita nggak akan pernah teman-teman dapetin kebaikan-kebaikan yang didapatkan Nabi dan sahabat. Jadi tahun ini dengan momentum Muharram ataupun tahun baru Islam, saya ngajak, yuk kita hijrah. Bismillah, nggak usah takut. Itu yang pertama. Kenapa hijrah kok jadi nama tahun? Yang kedua, apa itu hijrah? Hijrah dalam definisi para ulama katanya ada dua makna hijrah. Yang pertama, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, hijrah itu dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu dua makna hijrah. Kedua-duanya benar. Kalau hijrah tempat itu yang dilakukan Nabi dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan Ja'far dari Mekah ke Ethiopia, yang dilakukan Salman dari Irak, dari Roma, dari Persia ke Madinah. Itu namanya hijrah tempat. Kenapa melakukan hijrah tempat? Salah satu alasan paling kuat kita diperintahkan untuk berhijrah tempat ketika kita terancam secara nyawa dan iman. Secara nyawa, kehidupan kita, hidup kita, dan keimanan kita, syariat kita, atau kita ingin menjalankan agama Allah untuk taat kepada Allah itu nggak bisa, maka kita hijrah tempat. Baik dalam kondisi, dalam konteks tempat itu artinya sebuah daerah, ataupun tempat itu sebuah lingkungan, tempat kerja dan seterusnya. Misalnya ada orang yang kerjanya di sebuah tempat yang dia nggak bisa sholat Jumat, kerja di sebuah tempat yang dia nggak bisa taat kepada Allah dengan berjilbab, nggak boleh berjilbab di situ. Kerja di sebuah tempat yang dia itu nggak boleh berpuasa di situ, harus buka puasa. Kerja di sebuah tempat yang dia harus bermaksiat, harus minum di situ. Nah, di situ berlaku hijrah dan tempat dia cari tempat lain yang dia bisa sholat Jumat, yang dia bisa berpuasa Ramadan, yang dia bisa berhijab menutup aurat, yang dia tidak perlu menambah dosa. Dia hijrah. Keberanian dia untuk hijrah itulah yang akan menentukan dia dapat kebaikan nggak setelahnya. Itu hijrah tempat. Atau dalam konteks yang lebih ekstrim, hijrah tempat itu seperti para pengungsi yang hijrah gara-gara dijajah. Ada dua pilihan sih buat mereka: membela negara seperti bangsa Indonesia dulu membela negara dari penjajah Jepang dan Belanda, atau dia mengungsi karena dia lemah, mustad'afin kalau dalam bahasa Al-Quran. Ada yang orang yang kuat, rijal, ada yang mustad'afin. Mustad'afin ini hijrah dia. Ada yang hijrahnya ke Turki dari Suriah. Saya pernah ke Turki bawa bantuan dari teman-teman anak muda Indonesia ke pengungsi Suriah yang ada di Turki. Kita dialog dengan mereka. Ada 3 juta pengungsi Suriah di Turki. 3 juta. Batam tadi kalau nggak salah jumlah populasi penduduknya 1,2 juta. Ini 3 juta, 3 kali lipat penduduk Batam. Itulah jumlah pengungsi Suriah yang ada di Turki. Semua kebutuhan mereka dibiayai oleh Turki, baik oleh masyarakatnya atau pemerintahnya. Kuat, nggak kuat, pas-pasan. Sebagian mereka survive sendiri, sebagiannya dari kaum muslim di seluruh dunia. Itu namanya hijrah tempat. Dari Palestina hijrah ke Yordania. Di Yordania juga sekitar berapa juta tuh pengungsi Palestina di Yordania. Dan udah berapa generasi, udah 2 generasi dari ayahnya sampai anaknya udah gede sekarang. Itu namanya hijrah tempat. Tapi dalam konteks kita mungkin lebih ke hijrah tempat pekerjaan yang nggak bisa menjalankan agama Allah, nggak bisa taat, maka kita hijrah. Yang kedua yang lebih luas lagi, hijrah kondisi, hijrah maknawi, hijrah dalam bentuk pribadi kita. Kita ingin dari yang buruk menjadi baik, dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik, dari hal-hal yang negatif kepada yang positif. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itulah hijrah kondisi, dan itu lebih luas cakupannya. Berani nggak kita melakukan itu? Misal dalam masalah status hijrah dari pacaran jadi jomblo lagi. Keberanian mengambil keputusan ini itulah kunci dari kebaikan ke masa depan.
balik lagi ke awal, apa kebaikan di balik hijrah? A, B, C, Z. Tapi kadang dapat itu kalau nggak hijrah, udah hijrah. Aduh Ustaz, kalau jadian sama yang lain, emangnya kalau sama kita akan tetap yakin sampai nikah? Belum tentu juga, banyak juga tuh yang nggak selesai sampai menikah. Ada juga yang menikah juga nggak selesai, kan dinamika macam-macam ya. Jadi bukan itu pertimbangannya. Yang sendiri, yang pacaran, yang menikah, itu sebenarnya ada dinamikanya sendiri-sendiri. Bukan itu pertimbangannya. Pertimbangannya adalah mau nggak ngambil kunci kesuksesan. Apa kunci kesuksesan? Satu kata aja, hijrah. Pulang dari kajian ini, Assalamualaikum. Kayaknya kita hijrah aja yuk. Maksudnya ke pelaminan, bukan putus. Kita break out aja. Kalau hijrahnya lebih keren sih ke pelaminan ya, serius ya, dari yang statusnya yang belum halal menjadi halal itu lebih keren sih. Kalau berani itu lebih keren. Saya pernah ngalamin soalnya. Saya nggak manas-manasin doang ya. Saya ini pengalaman pribadi. Saya kan orangnya agak sedikit nekat. Saya diajarin di rumah saya di negeri saya sama orang Aceh itu kan nggak mikir panjang ya. Mungkin Sumatera hampir sama lah. Kata ibu saya, Bang, ini aku ajarin satu filsafat hidup, kata ibu saya. Ibu saya meninggal dalam situasi. Saya mengenal banyak pelajaran dari ibu saya. Katanya apa? Bahasa Acehnya nih. Menyoka grup berkata, menyoka mana berbahasa. Apa maksudnya? Kalau kamu lompat sampai kaki kamu patah. Kalau kamu mandi sampai seluruh tubuh kamu basah. Itu sebuah pepatah. Artinya apa? Jangan nanggung. Jangan setengah-setengah. Totalitas sudah. Hajar. Go. Kui. Pokoknya hajar aja udah. Gak ada setengah-setengah. Makanya, wah itu filsafat ini yang saya pegang. Mak, abang mau kusir. Ada uang mau bang? Gak ada. Terus gimana? Kan Allah di Indonesia sama Allah di Mesir sama. Kalau saya bisa makan di Indonesia, kenapa di Mesir gak bisa makan? Berangkat udah. Karena saya nggak lulus beasiswa. Soalnya saya dari dulu tuh nggak pernah sukses dari sisi akademik. Bukan di situ kayaknya lebih ada pribadinya, non akademik. Calon istri saya dia lulus beasiswa, makanya dia berangkat beasiswa ke Jepang. Saya nggak lulus terus gimana? Pokoknya saya berangkat aja, nggak bawa apa-apa, nggak masalah. Pokoknya sampai aja di sana, entah gimana di sana aja. Setelah berani memutuskan itu, muncul kebaikan-kebaikan. Di sana yang saya tadinya berangkat sendiri, berangkat nggak pakai biaya. Artinya nggak ada uang bekal sama sekali. Malah di Mesir itu saya punya 3 rumah tempat tinggal. Ngontrak di 3 rumah. Teman yang orang tuanya pengusaha pejabat cuma 1 rumah. Yang beasiswa tinggal di asrama. Saya di asrama 1 plus 3 rumah jadi 4. Kalau nyanyikan anak tadi, nggak tahu dia dari mana. Kadang ada di sana, ada 4 tinggal saya. Ada di dekat Sungai Nil. Kalau lagi musim hujan saya tinggal di situ. Dia belajarnya di kafe ini kan seru deh. Kalau lagi pengen yang agak-agak terpencil, saya tinggal di namanya Matoria, pelosok banget, dekat keledai. Jadi saya tahu hadis tentang kalau dengar suara keledai itu berarti ta'awuz. Saya ta'awuz kok masih bersuara aja. Saya pergi dia diam, setannya mana nih? Jangan-jangan saya dianggap setan kalau keledai. Pernah tinggal di situ. Ada tinggal lagi yang dekat banyak mahasiswa Indonesia Malaysia. Kenapa? Di situ tuh banyak restoran Indonesia. Jadi kalau kalian masakan Indonesia, di situ. Ada lagi satu lagi di asrama tadi. Di asrama itu campur. Ada orang kulit hitam, kulit putih, orang Rusia. Yang orang Rusia itu walaupun mahasiswa, tapi gaya-gayanya itu kayak anak-anak Dagestan yang petarung. Nah, mahasiswa. Terus kalau pergi kemana-mana gerombolan Rusia teh. Nggak pernah seperti itu, pasti gerombolan. Ada Thailand yang apa? Yang lucu-lucu orangnya dari Korea gitu kan. Ada Afrika yang badannya gede, tapi orang yang lembut banget. Hatinya tuh apa ya? Orang Afrika itu Allah kasih hati yang lapang. Hatinya tuh putih banget gitu. Kalau Allah kasih dia kulit hitam, dan kulit hitam kan bukan negatif ya. Sekarang banyak juga orang suka kulit hitam kan. Tapi hatinya tuh bening dan putih banget. Orangnya gampang, friendly, humble, asik. Jadi saya punya, oh ini global citizen tuh kayak gini ya, global society tuh kayak gini. Tapi kalau kayak, jadi ada tempat tinggal. Padahal saya berangkatnya nggak punya modal. Kenapa? Hijrah. Saya berangkatnya nggak punya modal, pulangnya bertiga, istri dan anak. Yang berangkatnya modal, pulang masih sendiri. Saya yang berangkatnya nggak punya modal, di sana saya dikontrak 20 episode di TV Mesir. Saya ikut musabaqah waktu itu kayak audisi Polri ya, karena waktu di Aceh kan saya suka ikut musabaqah.
Waktu itu ada audisi namanya Mizmat Az-Zahabi, seruling emas. Sama orang-orang Mesir yang suaranya bagus-bagus, kita lomba nih. Alhamdulillah saya masuk 10 besar. Diuji lagi, diseleksi lagi, masuk 3 besar, diseleksi lagi, alhamdulillah nomor 1. Karena nomor 1 di antara semua peserta, maka saya dikasih 20 episode mengisi di TV Mesir. 2 TV, Iqra TV dan Fajar TV. Bertahan hidup 6 bulan dengan modal dari situ. Setelah menikah ya. Karena sebelum menikah saya nggak ada kontrak apa-apa. Setelah menikah, juara di sini dapat ini, menang di sini dapat itu, bikin usaha ini berhasil, bikin usaha itu berhasil. Tadi berani berhijrah. Iya kunu fuqara asa ayyuhumullah. Kalau mereka fakir, kata Allah, Allah yang akan mencukupkan mereka. Itu janji Allah untuk orang yang sudah menikah, asal berani. Saya yakin itu kunci kesuksesan itu berhijrah. Ya udah, saya ajak calon istri saya, Mbak, orang Jawa Timur. Ketemunya lagi beli kebab. Saya serius mau menikah. Dia juga kaget, baru juga ketemu 2 kali udah pengen nikah aja. Saya nggak mau pacaran sebentar. Nikah yuk, ada modal? Belum. Insya Allah, pokoknya kalau mbaknya setuju, saya akan cari modal. Modalnya gimana? Waktu itu kan ada tenaga musiman haji ya dari setiap mahasiswa dari Timur Tengah kan, namanya tenaga musiman. Nah dari kekeluargaan mahasiswa Aceh dapatnya cuma 5 jatahnya, karena di kuota masing-masing keluarga. Orang Aceh itu cuma dapat 5 di antara sekian puluh yang layak untuk berangkat sebagai tenaga musiman. Dan lumayan gajinya, dalam 2 bulan kerja kita digaji waktu itu sekitar $3.000, lumayan untuk mahasiswa. Akhirnya undian 5 bulan. Nama siapa yang keluar dari puluhan nama kan? Cuma 5 yang diambil. Saya bilang ke teman saya yang tempat saya Tuhan, pokoknya aku udah bismillah mau nikah. Allah kalau mau bantu aku pasti keluar dengan bantuan dunia. Kalau Allah nggak bantu ya mungkin ditunda nikahnya. Bismillah ya, kita lihat di mana Allah akan membantu aku. Kamu pede banget sih, bukan aku yang pede, aku yakin dengan janji Allah. Bismillah, nama pertama keluar bukan nama saya, colek-colek seperti saya. Nama yang kedua bukan nama saya, ketiga bukan, keempat bukan, tinggal 1 lagi nih. Ya Allah, kayaknya ditunda nih nikahnya. Saya siap-siap aja Mbak, kayaknya kita batal. Tiba-tiba nama yang kelima muncul, nama saya. Masya Allah, 1 kekeluargaan itu mereka nyelamatin saya, bukan nyelamatin yang 4. Kamu biasa-biasa aja, jadi selamatnya kamu bisa nikah. Akhirnya nikahnya di mana? Di Masjidil Haram. Kenapa? Kebenaran calon mertua saya lagi haji waktu itu. Jadi Allah mengatur sebaik mungkin ya, beliau lagi haji dan ketemunya gimana? Pas lagi haji, busnya nyasar. Bus mertua saya di antara semua orang nyasar. Saya menanya apa di mana? Gak tahu nak, ini nyasar. Wah tenang, calon menantu mah hebat. Nyasar di mana? Gak, aku kan Arab. Masa tahu di jalan apa segala macam. Oh tenang. Bismillah ya. Saya nyari ketemu tuh busnya. Saya langsung masuk. Wah bangga banget calon mentua saya ini menantu saya dari Mesir segala macam. Oh ya bu, saya insya Allah bimbing bapak ibu semuanya. Bimbing. Alhamdulillah dapat tips sebagai pembimbing. Gara-garanya nyasar. Kalau nggak nyasar, pembimbingnya tetap ada di bus itu. Cuma gara-gara nyasar si pembimbing nggak didengar lagi. Ini katanya pembimbing udah berapa kali kesini nyasar. Akhirnya tadinya saya juga nggak tahu sih jalan, orang saya juga hanya baru 2 kali waktu itu ya. Tapi Allah yang menunjuk jalan. Alhamdulillah dapat dari temurus, bisa bantu jamaah juga menikah. Pas beres semua rangkaian haji kan nggak boleh nikah dalam keadaan ihram ya. Beres semua rangkaian haji nikah di Mesir. Istri saya itu ada di Mesir. Nikah dia di Mesir online. Saya yang langsung dengan calon mertua, kan nggak wajib menghadirkan calon mertua. Yang penting dia setuju, jangan dipaksa. Telepon lagi, benarnya iyalah. Saya terima dari pengalaman selesai. Yang berapa sekarang bukan Pak lagi. Kita udah sama istri, sampai udah gitu kita LDR sekitar 1,5 bulan, 15 hari. Pas pulang ke sana baru kita cari kontrakan, tinggal di rumah yang baru, udah berdua nggak lagi di bareng dengan teman-teman. Itu janji Allah untuk kunci hijrah, makanya berani hijrah. Sejak itu mudah banget rezeki saya. Saya bikin usaha catering, alhamdulillah berhasil. Bikin usaha jual beli dolar. Ada yang mahasiswa baru, saya berapa dolar? $3.000. 3.000. Oke, di sini ganti semua pon Mesir, Junai, menteri. Anak-anak mahasiswa baru sekarang datang dolar, mahasiswa Malaysia dolar. Alhamdulillah ada aja rezekinya. Sampai istri hamil, kemudian S2, dia yang S2 saya sih enggak.
Kenapa? Karena emang saya nggak di akademis, saya senang yang solid, yang model-model. Kamu S2 aja, ntar ada apa ini. Jadi kita kayak di film 99 Cahaya di Langit Eropa gitu kan. Dia saya anterin pakai tram yang kota yang lambat tuh, yang nggak sampai tuh, yang pelan-pelan jalannya tuh. Kita naik tram musim dingin, anterin dia ke kampus, dari ke kampus saya pergi jalan-jalan sambil bawa kamera, foto-foto, nulis apa. Nanti pas jam waktu dia pulang saya jemput lagi. Gitu aja setiap hari, fun, happy. Nggak ada tuh yang ditakuti orang setelah menikah nggak punya modal. Saya nanya, kamu nyesel nggak nikah sama aku? Nyesel. Hah? Oh gitu dari dulu sih. Enggak sih, itu nggak ada saya aja. Tapi insya Allah ya, misalnya orang punya nyesel nggak sih gitu ya? Karena kemudian kenal. Ini teman-teman hijrah kondisi, hijrah status, hijrah dalam apapun yang kita alami yang nggak baik, kita pilih yang terbaik. Itu tuh dahsyat, berani deh. Memang ada ujian, ada. Nabi juga ketika hijrah ada ujiannya. Tapi kan ujian itu cuma transisi. Setelah melalui transisi itu sampai ke tujuan, insya Allah bukan lagi ujian, kemenangan dan kebaikan. Itu janji Allah. Saya percaya banget dengan itu. Yang terakhir, gimana cara berhijrah? Pertama, kenapa hijrah? Seberapa dahsyat hijrah itu? Yang kedua, apa itu hijrah? Dan yang ketiga, yang terakhir, gimana cara hijrah? Kalau kita belajar dari Rasulullah SAW, pertama, Nabi itu nggak hijrah karena inisiatif beliau. Nabi itu hijrah karena perintah Allah. Kalau Nabi hijrah karena inisiatif, Nabi yang menentukan waktunya, Nabi yang menentukan tujuannya. Dan tujuannya kayaknya agak kurang kebayang. Kenapa ke Yathrib? Belum Madinah, namanya Yathrib, kota sampah. Kenapa Yathrib? Kenapa nggak hijrah aja sekalian ke pusat peradaban, yaitu Syam, Damaskus, atau ke Al-Aqsa, Yerusalem? Kenapa nggak hijrah ke sana yang jelas pusat peradaban dunia dari zaman ke zaman? Kenapa Yathrib yang kita baru dengar setelah ada Islam? Sebelumnya tidak terkenal nama Madinah itu, kota itu, sama sekali tidak terkenal. Kota kampung yang biasa banget, bukan kota malah kampung yang biasa banget. Orangnya tuh nggak bersih, orangnya itu perang saudara, orangnya itu nggak berperadaban. Jarang ada yang mampir ke situ juga. Nggak ada daya tariknya sebelum hijrah. Kenapa ke sana? Karena Allah yang suruh. Jadi hijrah itu bukan inisiatif saja, tetapi perintah Allah. Sehingga bagaimana cara hijrah? Niatkan karena Allah, itu yang pertama. Libatin Allah di dalam hati. Karena kalau kita hijrah bukan karena Allah, nggak akan baik hijrah kita. Makanya muncul hadis tentang niat dengan contoh hijrah. Faman kanat hijratuhu, kan itu hadisnya kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan seseorang mendapatkan pahala tergantung yang dia niatkan. Udah, itu hadis segitu. Kita pas mengambil contohnya nih, faman kanat hijratuhu. Contohnya hijrah. Lidun ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan dibantu oleh Allah dan sesuai dengan janji Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena urusan dunia, karena urusan cinta, maka Allah tidak menjanjikan apa-apa, Rasul tidak menjanjikan apa-apa, dia tidak mendapatkan apa-apa selain apa yang dijanjikan. Artinya how to, untuk dalam berhijrah, how to, gimana caranya? Satu, libatin Allah di dalam hati. Ya Allah, saya nggak bisa taat kepadamu kalau masih di sini, saya pindah ke Engkau. Ya Allah, kalau saya kayak gini terus saya dosa. Ya Allah, saya halalkan aja daripada banyak haramnya. Ya Allah, kalau kayak gini saya akan terus bermaksiat. Saya hijrah aja, walaupun hijrah itu beresiko. Hijrah. Ya Allah, dengan saya pakai jilbab ini mungkin saya akan tinggalin teman-teman. Mungkin saya akan nggak kekurangan job. Mungkin saya begini, mungkin saya begitu. Bismillah, libatin Allah. Itu cara berhijrah yang pertama. Kalau kita libatin Allah di awal, nggak mungkin Allah ninggalin kita di tengah. Nggak mungkin, Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Yang kedua, gimana cara berhijrah? Belajar dari Nabi juga. Ketika Nabi sudah Allah perintahkan berhijrah, maka Nabi memilih teman hijrah. Ini juga unik loh, jarang dibahas loh dalam kajian tentang sejarah hijrah. Pertanyaannya, kenapa Nabi memilih Abu Bakar yang lemah secara fisik? Kenapa bukan Umar? Kebayang gak sih kalau Nabi hijrah sama Umar itu Nabi
Atau Umar, saya akan dampingi Rasulullah hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, coba hadang kami. Nabi training, Nabi aman tuh, nggak ada adegan buazur, nggak ada adegan Nabi dikejar-kejar tuh, nggak ada. Aman hijrahnya sampai ke Madinah. Kenapa nggak dari Umar yang kuat dan ditakuti? Kenapa Abu Bakar yang lemah dan tidak ditakuti? Kedua, kalau punya Umar, kenapa nggak Utsman? Dia sponsornya gede. Kan kalau hijrah dengan sponsor gede enak ya? Modal. Nanti pakainya jet pribadi. Kalau pakai unta yang paling mahal 5.000 cc. Nyaman melintasi padang pasir juga. Ya, harganya lebih daripada Renault 5.000 cc. Unta mahal yang dimiliki Utsman. Kenapa nggak pakai Utsman aja teman hijrah? Biar disponsorin. Kan enak hijrah sama Utsman. Nggak kelaparan, nggak kepanasan, nggak kesusahan. Semuanya disponsorin, dimodalin, difasilitasi sama Utsman. Kenapa Abu Bakar yang sudah jatuh miskin walaupun sempat kaya, tapi udah jatuh miskin waktu itu? Pertanyaan kedua. Yang ketiga, calon yang ketiga nih, kalau nggak Umar dan Utsman, kenapa nggak Hamzah? Yang secara nasab beliau adalah pamannya Nabi, orang yang pasti melindungi Nabi, yang secara keluarga itu adalah keluarganya sendiri. Kenapa orang lain Abu Bakar yang nggak ada hubungan nasab sebelum nikah sama Aisyah? Kenapa bukan Hamzah? Kenapa sih Nabi memilih Abu Bakar bukan Hamzah, keluarga terdekat, bukan Umar yang terkuat dan ditakuti, bukan Utsman terkaya dan sponsorin? Kenapa Abu Bakar? Apa kelebihan Abu Bakar? Abu Bakar itu yang paling solid di antara semuanya. Modal hijrah bukan materi, modal hijrah bukan dukungan orang, tetapi ketika kita memiliki teman yang solid, disitulah kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Makanya jangan hijrah sendiri. Abu Bakar itu yang paling solid. Makanya Nabi mengatakan, kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, lalu diletakkan iman kaum muslimin sampai hari kiamat di timbangan yang lain, sungguh timbangan iman Abu Bakar itu lebih berat. Itulah modal hijrah. Teman yang solid, suhbah solihah. Sehingga dengan suhbah solihah, teman yang solid ini, hijrahnya itu banyak pertolongan dari Allah. Nabi aja membutuhkan teman yang solid, padahal beliau lebih solid daripada temannya. Apalagi kita yang nggak solid-solid amat, solidnya juga belum. Masa mau pede hijrah sendiri, saya hijrah kalian terserah. Saya nggak mau ketemu siapa-siapa, saya mau uzlah sendiri. Emang kita bisa sendiri itu dekat dengan siapa? Maka berhijrahlah dengan mencari lingkungan yang baik, bergabung dalam komunitas dakwah, duduk di masjid, belajar ilmu. Jangan sendiri, nggak akan lama kalau sendiri. Memang cepat, tapi nggak lama, nggak jauh kan gitu kan filosofinya. Mau jalan cepat, jalan sendiri. Mau jalan jauh, jalan bersama-sama. Cari yang bisa mendukung hijrah kita. Cari komunitasnya. Kita hijrah apa nih? Ustaz gak pernah bisa nih sehari 1 juz. Cari komunitas yang bisa kita belajar sehingga bisa jual sehari 1 juz. Saya aja kalau jalan sama kamu nih di pesawat ngaji, di mobil ngaji. Saya bilang yang Ustaz siapa ya? Akhirnya saya juga ke-trigger, ke booster. Wah, belum ngaji nih hari ini. Kan kayak gitu kan? Apa yang masalah yang kita punya hijrahin? Malas ngaji, malas ke masjid, malas tahajud, malas puasa, malas sedekah. Cari teman yang bisa nge-booster kita dalam kebaikan itu. Jangan berniat sendiri, gak akan jadi itu. Itu filosofi gimana cara Nabi hijrah. Nabi aja udah sempurna, masih mencari teman dalam hijrah. Yang ketiga, gimana cara hijrah? Buat berencana. Jangan hijrah itu modal nekat. Hijrah aja, kemana? Tahu sih, bukan hijrah. Gak bisa gitu, buat rencana. Karena Nabi sebelum berhijrah membuat rencana. Gimana rencana Nabi? Malam ketika Nabi mau meninggal di Mekah, Nabi bilang ke Ali bin Abi Thalib, boleh nggak kamu tidur di rumah aku? Tidur di kamar aku, tidur di tempat tidur aku? Ya Rasulullah. Buat rencana sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu orang kafir Quraisy akan mengepung rumah beliau malam itu. Memang Ali juga tahu. Tahu. Nabi nggak lagi ngebohongin ngeprank Ali, enggak. Ali juga tahu, dan Nabi nanya, kamu siap nggak wahai Ali? Dengan konsekuensi dan resikonya siap Rasulullah. Tugas utamanya Ali apa sebetulnya? Bukan tidur di tempat tidurnya Nabi, bukan itu tugas utamanya Ali. Tahu nggak tugasnya apa? Membereskan harta-harta titipan orang kafir Quraisy yang ada di rumah Nabi besok hari ini. Masih mikir hak orang lain, bahkan hak perempuan-perempuan yang suaminya memusuhi Nabi, yang nitip hartanya kan Nabi kan nitip ke suaminya. Lebih percaya Nabi daripada suaminya sendiri. Ya Rasulullah tolong simpan harta saya, ya Rasulullah tolong simpan harta saya. Jadi harta para kafir Quraisy itu ada di rumah Nabi. Nabi itu kayak bank.
tempat penyimpanan harta. Disimpan di mana? Karena Nabi harus hijrah malam ini perintah Allah, maka harta itu gak sempat dibalikin. Ali itu cerdas. Kenapa kemudian Ali? Karena Ali itu yang paling bagus dalam masalah pembagian harta kayak gitu. Makanya Ali itu disebut sebagai manusia yang sangat ideal. Dia seorang kesatria. Kalau udah masalah militer gak usah tanya. Dia juga seorang alim, ilmu agama luar biasa. Dia juga seorang qadhi, sangat adil banget Ali. Itulah kenapa Ali yang dipilih. Yang sering dibahas kan keberaniannya, tapi selain keberanian kebijaksanaan juga dan kecerdasan Ali. Udah, itu rencana pertama. Ali tidur di rumah Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Menjelang subuh berangkat. Kemana tujuannya? Bukan mengarah ke Madinah, menjauh dari kota Madinah. Kemana? Ke Gua Sur. Karena secara geografis letak Gua Sur itu menjauh dari kota Madinah. Kalau berangkatnya dari Mekah, bukan mendekati kota Madinah, malah menjauh, bukan ke arah Madinah. Kenapa? Tadi rencana, bikin rencana. Lalu ketika Nabi udah ada di Gua Sur yang kecil banget, Nabi juga bikin rencana dari keluarga Abu Bakar siapa yang akan mempersiapkan logistik. Salah satu yang mempersiapkan logistiknya adalah kakaknya Sayyidah Aisyah, yaitu Asma bintu Abi Bakar, yang dalam keadaan hamil 7 bulan, beliau yang mempersiapkan logistik kebutuhan Abu Bakar dan Rasulullah dibuat. Kemudian siapa yang akan jadi mata-mata untuk melihat situasi di Mekah lagi apa nih? Yaitu ada Abu Bakar, yaitu kalau nggak salah namanya Abdullah atau Abdurrahman. Dan banyak lagi rencana yang sempurna. Setelah Nabi berada di sana beberapa hari, baru kemudian Nabi keluar berangkat. Dan berangkatnya juga ada foto dikit. Sampai di Madinah pun nggak langsung ke kota Madinah, mampir dulu di Kuba. Di Kuba beberapa hari baru ke kota Madinah. Dulu Kuba belum disebut kota Madinah, sekarang aja karena perluasan jadi kota Madinah. Artinya bikin rencana. Kalau kita mau hijrah, apa yang harus kita siapin? Hijrah tentang misalnya mau menikah, bikin rencana dan jalanin itu sekuat tenaga. Atau hijrah dari kebiasaan buruk, nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji sehari 1 juz. Ya udah bikin rencana. Saya harus ikut program ini. Saya harus beli Quran yang nyaman untuk dibaca. Saya di waktu ini harus kosongin waktu buat ngaji. Atau kalau dibagi-bagi saya harus nyicil setiap habis baca Quran, setiap habis sholat itu baca Quran 1 halaman. Jadi dapat 2 lembar setengah, sisanya nanti pas malam sebelum tidur 2 lembar dan seterusnya. Diatur-atur, dibagi, direncanakan. Itulah hijrah. Dan yang terakhir adalah janji Allah di dalam surat At-Taubah yang tadi dibaca, tapi ada beberapa ayat setelahnya. Kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Cara hijrah adalah berharaplah terus kebaikan di sisi Allah. Karena kalau ketika kita hijrah mendapatkan ujian dalam fase transisi, kita nggak berharap kepada Allah, hijrahnya nggak sampai tujuan. Balik lagi, udah setengah jalan, aduh panas, pulang lagi. Aduh nggak bawa bekal, pulang lagi. Aduh nggak sampai di kejauhan, pulang lagi. Itu tanggung. Makanya berharaplah pada Allah, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, la tahzan. Siapapun yang berhijrah, innallaha ma'ah, Allah bersama dengan dia. Mudah-mudahan booster hijrah ini bukan hanya kajian tentang sejarah, tetapi juga bisa menjadi hikmah yang kita petik dari adegan-adegan hijrahnya Nabi, sehingga kita bisa menjadi seorang muhajir. Dan kalau ada teman kita yang menjadi muhajir, jadilah ansor. Karena hijrah bukan tentang muhajirin saja, tetapi hijrah itu munculnya 2 golongan dalam peristiwa ini, yaitu muhajir dan ansor sekaligus. Kalau kita nggak jadi muhajir, maka jadilah ansor. Ada teman kita bukan hijrah, jadilah ansor, bantu dia. Jangan cuma hijrah sendiri, bantu dia, ajak dia, fasilitasi kalau perlu, modelin kalau perlu, atau setidaknya kuatkan mental dia, nasihat-nasihat yang berharga untuk dia, sehingga kita menjadi seorang ansor. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Orang yang mengikuti muhajir dan ansor seperti orang terdahulu, Allah ridho kepada mereka. Maka kalau kita ingin dapat dari Allah, jadilah muhajir atau jadilah